Selamat malam pemirsa, Indonesia membuka bulan Oktober penuh duka. Bagaimana tidak, ada ratusan orang yang kemudian meninggal di Stadion Kanjuruhan. Dan tentu saja ini bukan hanya berdampak terhadap dunia olahraga, tetapi sektor ekonomi yang tadi juga baru Anda saksikan, ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya dari industri ini dimungkinkan bisa tidak lagi bekerja. Belum lagi nominal yang bisa memungkinkan agar ekonomi kita ini berputar lebih cepat dari industri sepak bola yang banyak diminati oleh masyarakat dimungkinkan pula akan tergerus. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai kerusuhan Kanjuruhan, petaka industri sepak bola nasional. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya tersapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bang Deddy Yusuf. Bang Deddy apa kabar? Selamat malam, Mbak. Sehat, Bang? Baik, alhamdulillah. Harus selalu sehat ya, karena ini kita juga berharap agar DPR bisa mendorong agar fakta-fakta bisa dibuka. Tentunya tadi ada tim pencari fakta yang dikomandoi oleh Kemenko Polhukam. Selanjutnya ada pengamat sepak bola, Bang Opan Lamara. Bang Opan apa kabar? Alhamdulillah. Salam olahraga gitu dulu ya. Salam olahraga. Salam Selamat malam Brigita. Selamat malam Kang. Selamat malam, Bang Opan. Ini kalau lihat senyumnya Bang Opan tadi ketika datang sedih beliau karena tidak menyangka apa yang terjadi tanggal 1 Oktober ini tentu saja membuat para pencinta sepak bola di seluruh negeri bersedih dan berduka. Saya juga sudah terhubung dengan pemilik Persiba Balikpapan. Saya sapa terlebih dahulu Pak Gede Widiade. Pak Gede, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga juga Pak Gede. Sehat ya tapi Pak ya? Alhamdulillah. Harus terus sehat. Semoga sehat semuanya. Amin. Dan berikutnya ada Mas Dian Revindo, peneliti dari LPE MUI. Mas Revindo, selamat malam. Salam Mbak, salam sehat, salam olahraga. Salam sehat, salam olahraga. Jadi hari ini kita bukan hanya salam ekonomi tapi juga salam olahraga karena kita bahas tentang dunia olahraga. Sebelumnya kita ke Mas Opan dulu deh. Mas Opan, ini nanti juga kita akan ke Pak Gede selaku pemilik klub begitu ya. Kita ke Mas Opan dulu yang mengamati pergerakan dunia olahraga khususnya sepak bola sampai sejauh ini. Kita baru bahagia loh liga ini bergulir ya kan. Ada yang mau masyarakat kalau kita lihat stadionnya penuh. Betul, betul. Tapi justru malah inilah yang menyebabkan kemudian banyaknya korban jiwa. Iya, saya setuju Brigita bahwa ini adalah merupakan kabut kelam bagi sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Bahkan Presiden FIFA menyatakan belasungkawa yang sangat mendalam dan menyayangkan tragedi ini harus lahir di era milenial, era yang sudah sangat modern. Itu yang pertama. Yang kedua, jika berbicara tentang bagaimana, belum lagi jika kita berbicara bagaimana efeknya ke depan, terutama dari sisi sepak bola Indonesia yang mulai menggeliat. Kemudian saya melihat bahwa sepak bola kita sudah mulai berada di track yang tepat untuk menuju kepada sebuah industri sepak bola. Dan saya sedikit mengantarkan kita untuk kembali ke beberapa tahun yang lalu jika berbicara tentang industri sepak bola Indonesia, Brigita. Yang pertama adalah sebetulnya era industri ini mulai dirintis, mulai dibangun di eranya Nurdin Halid. Tepatnya sekitar tahun 2005. Diawali dengan pemisahan pengelolaan liga dari PSSI. Dibentuklah Badan Liga Indonesia di mana saya ada di situ pada saat itu. Kemudian bersamaan dengan hadirnya Badan Liga, saya termasuk yang bersyukur mempelopori untuk yang pertama kalinya pada saat itu kita membalik keadaan, yakni yang jika selama sebelum 2005 itu PSSI selalu membayar atau memblocking time televisi untuk menyiarkan agenda-agenda mereka termasuk liga pada saat itu, maka sejak 2005 kita balik keadaan, televisi lah yang membayar right ke PSSI untuk membeli hak siar. Kemudian dilanjutkan dengan hal-hal positif lainnya, yakni keharusan tim yang berlaga di liga tertinggi Indonesia untuk berbentuk badan usaha PT dan juga membuat pemerintah untuk melahirkan peraturan lain, yakni tidak bolehnya digunakan anggaran atau uang negara, APBN ataupun APBD. Artinya bahwa hingga hari ini sepak bola Indonesia semakin berada di track yang pas untuk sebuah industri olahraga. Bahkan jika kita menelaah bagaimana klub seperti Bali United sudah sangat menikmati kue industri olahraga atau industri sepak bola ini. Betul. Menjadi klub yang pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara go public dan yang kedua di Asia bahkan. Kemudian jika kita melihat angka-angkanya luar biasa kan Brigita.
pertama kali mereka terjun di pasar bebas, mereka langsung mampu mendapatkan penjualan saham sampai 300 miliar lebih, suatu yang luar biasa. Kemudian sampai hari ini juga Bali United menjelma menjadi sebuah raksasa sepak bola Indonesia, tidak hanya juara musim lalu, tapi mereka mulai merembet ke bisnis yang lain untuk bisa mengembangkan sayapnya dan juga membesarkan Bali United. Mereka mulai membuat studio, mulai mengandalkan penjualan merchandise. Kemudian yang saya dengar bahkan tahun ini mereka memproyeksikan untuk membangun sebuah kawasan Bali United yang memfasilitasi segalanya di area lebih dari 20 sampai 30 hektar. Ini yang luar biasa. Kemudian kita juga berbicara tentang animo masyarakat untuk kembali menyaksikan pertandingan langsung di stadion. Salah satunya adalah Kanjuruhan misalnya. Kanjuruhan ini atau Arema Malang adalah salah satu dari sedikit klub di Indonesia yang sudah bisa menikmati pemasukan atau penghasilan dari penjualan tiket penonton. Dan ini terjadi sejak beberapa tahun, sangat-sangat besar. Mereka adalah klub pertama yang mencatatkan rekor sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu mendapatkan penjualan dari satu pertandingan saja hingga mencapai 1,4 miliar. 1,4 miliar sekali pertandingan dari tiket. Satu pertandingan big match mereka, betul. Dan konon penonton yang hadir pada saat tragedi Kanjuruhan ini memecahkan rekor lagi. 42.000 tiket yang mereka cetak itu habis terjual. Sama dengan kapasitas stadion. Dan rupanya itu mencapai angka sekitar 2 miliar. Ini suatu yang luar biasa bagi kita. Makanya seperti yang kita obrolin tadi sebelumnya, sangat disayangkan bahwa tragedi harus lahir, Kang Dede. Kemudian suka tidak suka ini tentu mengganggu industri sepak bola kita, terutama apa yang telah kita rintis sejak 2005 yang lalu. Bang Dede, ini kita prihatin karena dampaknya bukan hanya dari pemasukan klub dan orang yang bekerja di situ, tetapi kan kita bicara tentang vendor dari siaran, kemudian kita bicara mengenai banyak hal. Nah, Komisi 10 sendiri yang sudah dilakukan untuk bisa mendorong agar paling tidak permasalahan ini bisa teratasi. Ya, sebetulnya 2 hari yang lalu kita sudah mengeluarkan rilis ya, yaitu ada beberapa poin, saya ambil garis besarnya saja. Yang pertama tentunya adalah meminta segera mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Artinya harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa lepas tangan selesai dengan maaf-maafan, tidak bisa. Yang kedua tentunya kita minta Liga 1, 2, dan 3 ini ditunda dulu, dihentikan dulu. Ya. Dan yang ketiga kita minta juga bahwa tolong seluruh korban maupun keluarga korban mendapatkan empati, simpati maupun apakah jaminan yang terkait dengan hal-hal yang memang layak diberikan. Dan yang keempat, ini yang paling penting justru. DPR ini kan sudah membuat undang-undang yang baru, namanya Undang-Undang 11 tahun 2022, di mana di dalamnya ada sport industry juga. Dan kalau kita berkaca, sepak bola adalah salah satu olahraga yang industrinya boleh dikatakan sudah sangat hidup. Banyak cabang olahraga lain yang masih separuh-separuh lah ya. Benar. Artinya mencari sponsor untuk klub tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena konteksnya adalah jumlah penonton. Sepak bola sangat dinantikan oleh masyarakat. Namun di balik itu semua juga kita harus melihat bahwa penyelenggaraan pertandingan ini ada di dalam pasal 54 di dalam undang-undang yang baru. Itu harus memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan. Jadi panitia ataupun penyelenggara pertandingan harus memakai pasal ini sebagai pegangan. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, bukannya saya ingin mencari-cari ya. Kalau misalnya kapasitas stadion 42.000 itu one seat, one ticket nggak? Atau selonjoran itu tadi? Karena nggak bisa dihitung. Kapasitas murninya menjadi tidak bisa dihitung. Konon dari 38.000 tiket dicetak 42.000. Belum yang masuk lolos lewat-lewat begitu saja ya. Nah ini sebetulnya sudah menjadi aturan di dalam undang-undang juga bahwa keselamatan itu menjadi satu jaminan ya. Dan yang terakhir juga paling penting adalah kami meminta pemerintah segera membuat aturan turunan dari undang-undang ini. SOP yang disepakati bersama baik oleh Panpel, penyelenggara, KSSI, liga, klub liga, sampai kepada para supporter dan pengamanan.
Jangan sampai pengamanan menggunakan aturan hukum yang berbeda di dalam penyelenggaraan ini. Karena memang kita tahu ada statuta FIFA di dalamnya. Begitu Mbak. Jadi sebenarnya sudah ada aturan, sudah ada ketentuan yang dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan dari seluruh pertandingan yang berlangsung di Indonesia. Tetapi bagaimana kemudian dari pemilik klub menyikapinya? Karena tadi harus ada aturan turunan dan pembahasan lanjutan. Apakah memang ini sudah dilakukan? Dan termasuk juga catatan dari peneliti berkaitan mengenai kondisi ini. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.